Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.985. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan IHSG setelah hari ini berada di bawah angka 6.000. Dan untuk melihat bagaimana potensi IHSG di bulan April nanti. Selain itu saya juga akan membahas beberapa saham potensial yang saat ini trennya masih oke. Semoga analisa yang diberikan ini masih bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas pergerakan dari IHSG, karena memang IHSG hari ini turun lumayan dalam, 1% lebih ke angka 5.985. Dan telah turun di bawah support psikologis di angka 6.000. Dan hari ini IHSG juga sempat turun mendekati angka 3%. Jadi sempat turun mendekati garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar angka 5.862. Dan jika kita perhatikan, untuk tren memang IHSG saat ini sudah mulai rawan karena sudah berada di bawah garis EMA 50. Walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 150, selalu saya jelaskan apabila sebuah saham atau sebuah grafik candlenya sudah berada di antara garis EMA 50 dan 150 dan mulai bergerak turun, itu trennya sudah kurang bagus. Jadi walaupun masih bergerak sideways, cenderungnya downtrend. Padahal minggu lalu IHSG masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya garis EMA 50 masih berupa support. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten yang saat ini berada di sekitar angka 6.180-an. Jika kita lihat pada Februari memang IHSG sempat turun menyentuh angka 5.800. Jadi sempat di bawah harga 5.800 dan masih berhasil rebound. Tapi jika kita tarik garisnya saat ini, sebelumnya harga 5.800 masih berada di atas garis EMA 150. Jadi saat itu garis EMA 150 masih berada di sekitar angka 5.600-an. Tapi saat ini jika kita lihat garis EMA 150 telah berada di atas harga 5.600. Jadi saat ini sudah berada di atas harga 5.800. Jadi kita sudah harus waspada. Dan untuk garis MACD juga terlihat masih terus mengarah ke bawah. Memang candle hari ini memberikan kesan bahwa ada dorongan ke atas. Jadi ada tahanan untuk menahan penurunan dari komposit atau IHSG. Jadi setelah sempat turun tajam, setelah itu dibuat naik kembali sehingga terbentuk shadow bawah yang lumayan panjang. Jadi ini menandakan ada kekuatan menahan penurunan. Tapi tetap saja karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50, IHSG memang masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 atau harga 5.800 di bulan April nanti. Jadi memang 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat, IHSG ada potensi untuk rebound. Karena memang 3 hari terakhir ini sudah turun sangat dalam. Jadi pasti ada rebound sementara. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, IHSG masih ada potensi untuk turun. Jadi selalu saya jelaskan hati-hati untuk IHSG saat ini. Jika kita lihat penurunan IHSG pasti sangat tergantung dengan saham-saham big caps. Jika kita lihat saham-saham big caps untuk top 6-nya aja, BBCA hari ini masih turun. BBRI juga turun, Telkom masih naik sedikit, Mandiri juga turun, Unilever masih naik, saham ICI juga masih turun. Jadi kita coba bahas sedikit ketiga 6 saham ini. Karena memang ini sangat berpengaruh untuk IHSG. Selama top 6 atau top 10 dari big caps masih pergerakannya turun, IHSG makin akan bergerak turun. Jadi teman-teman bisa lihat BBCA saat ini sudah mulai bergerak downtrend karena telah turun di bawah garis EMA 150. Jadi ini yang membuat IHSG juga sulit untuk bangkit. Saat ini juga BBCA telah turun di bawah support di angka 31.500. Jadi jika kita lihat untuk grafiknya saja,
dari harga 35.000 saat ini sudah dekat dengan harga 31.000. Dan masih ada potensi, saya lihat masih ada potensi untuk turun menuju harga 30.500 di sekitar daerah sini. Dan untuk jika kita lihat data broker summary pun hari ini masih distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi dengan jumlah besar pada penurunan hari ini. Dan selama 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi. Jadi ini yang membuat ISG akan sulit untuk bergerak naik. Sekarang kita lihat BBRI. BBRI juga hari ini masih lanjut turun. Jadi memang kemarin masih candlenya masih berada tepat di garis EMA 50. Saat ini sudah terkonfirmasi bahwa garis EMA 50 telah terlewati. Dan sempat turun menuju support di harga 4.300. Sedangkan untuk support di EMA 150 saat ini di sekitar harga 4.190. Jadi BBRI juga walaupun trennya atau grafiknya lebih bagus dari BBCA karena masih berada di atas garis EMA 150, tapi saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Jadi sama seperti ISG, grafiknya saat ini telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi untuk BBRI juga kita sudah harus hati-hati. Walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBRI di sekitar support kuatnya bisa amati saham ini. Dan jika kita lihat data broker summary pun ini masih distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga 2 hari terakhir ini keluar dengan jumlah besar. Jadi memang ini yang membuat ISG hari ini turun lumayan dalam karena asing juga distribusi dengan jumlah besar. Untuk saham Mandiri juga bisa kita lihat hari ini juga turun di bawah garis EMA 150. Tapi saat ini berada tepat di harga 6.150 yang pada tanggal 26 Februari kemarin sempat dicapai saham Mandiri tapi masih berhasil rebound. Dan dalam 1 minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Jadi memang ada potensi untuk rebound, tapi saya lihat reboundnya juga rebound sementara. Jadi dari data broker summary pun bisa kita lihat ini masih distribusi. Dan asing hari ini juga melakukan distribusi, walaupun tidak sebesar BCA maupun BBRI. Jadi Mandiri walaupun ada potensi untuk rebound sementara, selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, saya lihat saham Mandiri masih ada potensi untuk turun mengetes harga 6.000. Dan bisa kita lihat saham ICI juga masih terus bergerak turun. Dan saat ini telah turun di bawah support di harga 5.400. Jadi sebelumnya harga 5.400 selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi saat ini ICI telah turun di bawah harga 5.400 dan sudah dekat dengan support berikutnya di harga 5.200. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat hari ini saham ICI masih didistribusikan dan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi memang bisa kita lihat 4 saham big caps ini trennya sudah mulai bergerak turun. Jadi memang ISG saat ini juga trennya hampir mirip dengan big caps ini. Untuk ICI dan BBCA telah berada di bawah garis EMA 150. Mandiri juga mulai berada di bawah garis EMA 150. Cuma BBRI yang masih bertahan di atas garis EMA 150. Sekarang kita lihat Telkom. Teman-teman bisa lihat Telkom secara tren masih oke. Karena dia masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi kedua garis ini masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 3.360. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 3.250. Dan sebelumnya pada bulan Februari juga Telkom sempat beberapa kali berusaha turun di bawah garis EMA 150 tetapi masih bertahan. Dan sempat rebound, tapi jika kita lihat Telkom juga telah beberapa kali gagal break dari harga 3.500.
Jadi ini support kuatnya, tetapi ini resisten kuatnya. Jadi saat ini Telkom saya lihat masih akan bergerak sideways dan memang masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini malah disertai sedikit distribusi, sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk saham Telkom memang kita harus fokus pada pergerakan asing. Selama asing masih masuk melakukan akumulasi, menurut saya Telkom masih aman. Apalagi saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Telkom masih sangat layak untuk di hold. Untuk UMVR jika kita lihat, walaupun hari ini naik, candle yang terbentuk masih candle merah. Dan secara tren untuk jangka pendek masih sideways. Tapi untuk jangka menengah saat ini masih downtrend. Karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan selama 2 minggu terakhir ini, pergerakannya masih berada di bawah resisten di harga 6.800, tapi masih bertahan di atas support di harga 6.500. Jadi saat ini lebih enak untuk swing trade pada saham UMVR. UMVR masih tidak sebagus ICBP maupun INDF yang mulai bergerak naik. Tapi apakah saat ini hampir semua saham berada di bawah garis EMA 50 dan 150? Sebenarnya masih ada beberapa saham yang saat ini trennya masih oke. Jadi walaupun IHSG saat ini turun, bukan berarti semua saham akan bergerak turun. Seperti yang penjelasan saya pada video-video sebelumnya, masih ada beberapa saham potensial. Dan selain ICBP dan INDF yang mulai bergerak naik, teman-teman bisa coba amati. Teman-teman bisa lihat saham-saham ini. Pertama, JPFA. JPFA memang kemarin saya baru sarankan untuk hati-hati karena masih ada potensi untuk turun saat menyentuh resisten di harga 2000. Tapi jika kita lihat trennya saat ini masih oke. Walaupun IHSG dalam 3 hari terakhir ini turun lumayan dalam, tren JPFA untuk jangka menengah masih uptrend. Walaupun dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Mungkin ini ada yang bilang, Pak, ini double top. Tapi selalu saya jelaskan, selama masih bertahan di atas support di harga 1.800, ini tidak terkonfirmasi double top. Karena apabila pada saat turun kembali ke harga 1.800 masih rebound, berarti ini sideways. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu di harga 1.800. Selama masih bertahan di atas harga 1.800, kita bisa entry dan swing trade. Jadi beli di sekitar harga 1.800 apabila berhasil rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham JPFA di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 1.800 masih bisa di hold. Atau ada yang apabila belinya di sekitar harga 1.500 ke bawah, bisa patokan garis EMA 50. Selama masih berada di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Jadi selain JPFA, teman-temannya seperti Cepin dan Main juga trennya menurut saya masih oke. Ini teman-teman bisa lihat Cepin juga trennya sebenarnya masih uptrend. Sebelumnya terlihat gagal break dari harga 7.000, kemarin berhasil naik di atas harga 7.000 tapi saat ini kembali ke harga 7.000. Jadi ini bisa masuk watchlist. Apabila besok berhasil naik di atas harga 7.000, potensinya adalah ke harga 7.500. Jadi ini turun kembali mengetes harga 7.000, apabila besok terbentuk candle hijau, potensinya ke harga 7.500. Tapi secara tren ini juga masih oke. Sedangkan untuk Main juga bisa kita lihat, walaupun hari ini bergerak turun, dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini masih berada di harga 740, sedangkan untuk garis EMA 150 masih di harga 700. Memang Main masih gagal break dari harga 800, tapi saat menyentuh garis EMA 50 masih berhasil rebound. Jadi memang ini masih bisa kita swing trade dan masih bisa kita hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena sebelumnya juga setiap kali menyentuh garis EMA 150, Main masih bisa bertahan. Jadi selama masih bertahan, hold saja saham ini. Selanjutnya Kalbe juga saya sarankan untuk
di swing trade karena dia masih bertahan di atas support kuatnya di harga 1450, dan saat ini juga bisa kita lihat masih bertahan di atas garis EMA 150. Memang masih gagal break dari harga 1600. Karena saya kemarin juga sarankan ini untuk swing trade. Kita beli di sekitar garis EMA 150, pada saat dekati harga 1600 gagal break, kita take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Dan apabila memang pingin hold untuk jangka menengah, hold saja selama masih bertahan di atas harga 1450. Karena jika kita lihat dari bulan Desember, KLB selalu bisa bertahan di atas support ini. Jadi setiap kali menyentuh daerah support di harga 1450, KLB selalu berhasil rebound kembali. Jadi ini patokan untuk support kuatnya. Jadi memang masih ada beberapa saham yang trennya saat ini masih oke. Tapi untuk sektoral saat ini saham-saham consumer goods masih oke. Karena memang sebelumnya pada saat ISG mulai bergerak uptrend, saham-saham consumer goods malah bergerak turun. Dan sekarang kebalikannya, setelah saham-saham lain yang sebelumnya naik tinggi mulai turun, saham-saham consumer goods yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bangkit. Karena memang di bursa saham atau bursa apapun selalu ada namanya siklus. Ada yang naik pasti ada yang turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.